Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriah Safia, NIM 2015061, kelas PKPI 3C. Mata kuliah Fikih. Dosen pengampu Robi Rendra Tribuana MH. Di sini saya ingin mengerjakan UAS tentang jual beli yang telah diberikan materi yang telah diberikan oleh Bapak Robi Rendra Tribuana MH. Pengertian jual beli. Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli. Untuk terjadi usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau benda dengan uang, ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridho yang dilakukan secara umum. 2. Dasar hukum jual beli. Berdasarkan permasalahan yang dikaji mencakup masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenalkan masyarakat sejak dahulu, yaitu zaman para nabi. Sejak zaman itu, jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu A. Al-Quran. Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti tidak bisa pernah terputus dan tidak pernah terhenti selama manusia itu hidup. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu di mana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari lain sesuai kebutuhan. B. Dasar hukum ijma. Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menciptakan hukum berbagai masalah berkenan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut, di atas bawah jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen. Dengan transaksi jual beli, seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli. B. Rukun dan syarat jual beli. Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu, Islam telah mengaturkan tentang rukun dan syarat jual beli itu. 1. Rukun jual beli. Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah apabila seorang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat tertentu. Syarat jual beli. 1. Balik. 2. Tidak pemboros. 3. Dengan kehendak sendiri, bukan paksaan. Adapun syarat-syarat umum suatu akad adalah: 1. Pihak yang melakukan akad telah cukup bertindak hukum. 2. Objek akad diakui oleh syara. 3. Itu tidak dilarangnya syara. 4. Akad itu bermanfaat. 5. Penyataan ijab tetap utuh dan syahih sampai terjadi ikabul. 6. Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi. 7. Tujuan akad jelas diakui syarah dalam jual beli. Tujuan menindakkan hak milik penjual ke beli. 8. Tujuan akad tidak bertentang dengan saya. Macam-macam jual beli. 1. Jual beli syai. 2. Jual beli yang batal atau fasid. D. Bentuk jual beli yang dilarang.
Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifat tidak disyariatkan. Unsur-unsur geraha dalam jual beli. Satu pengertian gerahar. Gerah artinya keraguan ataupun tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Para ulama fikih mengemukakan beberapa definisi gahar. 2. Bentuk